Jalan dan jembatan, infrastruktur vital bagi pergerakan manusia dan hajat hidupnya, sebuah kemustian. Yang menyedihkan, tidak banyak yang serius merawatnya. Bahkan, teledor. Ujungnya pun terasa pahit. Warga terkadang nekat bertaruh nyawa melewati jembatan rusak demi cepat tiba ke tujuan. Yang lebih fatal, jembatan malah roboh dan putus sehingga menelan korban jiwa. Jembatan bambu di Kampung Cibanteng, Pabuaran Ciampea, Kabupaten Bogor, putus. Belasan warga yang melintas spontan tercebur ke Sungai Cihideng. 8 diantaranya terseret arus yang tengah deras-derasnya setelah hujan turun. Sebagian besar yang hanyut anak-anak. Saya itu lagi jalan jembatan itu bukan jembatan. Terus bisa ada 10 orang tiba-tiba menjatuh itu saat ambruk gitu ya. Jembatan sepanjang 10 meteran tadi adalah jalan paling cepat menuju kampus Institut Pertanian Bogor atau IPB di kawasan Dramaga. Siang waktu kejadian, warga setempat bermaksud menghadiri sebuah acara di kampus IPB. Lantaran acaranya tak jadi, warga balik kanan, hendak pulang ke rumahnya. Saat rombongan warga melintas di atasnya, jembatan putus. Korban tewas berjatuhan. Salah seorang di antaranya, Umar, wanita berusia 40-an tahun. 7 lainnya hilang. Keesokan harinya, tim Search and Rescue atau SAR terjun mencari korban. Mereka menelusuri Sungai Cihideng, anak Sungai Citadane. Pencarian dilakukan hingga ke Tangerang yang berjarak sekitar 60 km dari lokasi. Mungkin karena medannya berat, upaya pencarian menjadi tidak mudah. Hari kedua, hanya 1 korban lagi yang dapat ditemukan. Namanya Septia binti Jamal, bocah 10 tahun. Pencarian berakhir di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang. Lagi-lagi ditemukan seorang bocah, namanya Jahran. Di hari yang sama ditemukan bocah bernama Dini. Dia tersangkut di bawah jembatan Sitiko, Panundangan Barat, Tangerang. Tim SAR yang dibantu Tagana Kota Tangerang dan Palang Merah Indonesia lantas menghentikan pencarian karena seluruh korban hilang sudah ditemukan. Total korban tewas akibat putusnya jembatan bambu di Kampung Cibanteng berjumlah 8 orang. Penyebab putusnya jembatan non-permanen tadi diduga karena sudah uzur. Badan jembatan jadi reot dan tak kuat menahan beban. Warga di sana menggunakan jembatan tadi sebagai jalan pintas menuju kawasan Dramaga. Jembatan menghubungkan desa Cibanteng dan desa Babakan. Jembatan dibangun atas inisiatif warga. Ya, dengan dana sendiri alias swadaya. Kabarnya, pihak kampus IPB yang bertetangga dengan kampung Cibanteng pernah menolak jembatan tadi dengan alasan tak aman. Tapi karena warga tetap butuh mencari jalan pintas, mereka tetap membangunnya. Menyalahkan warga yang sudah menjadi korban tentu tidak bijaksana. Namun yang lebih penting adalah mencari pemecahan. Andaipun lokasinya tak aman, mestinya tetap dicarikan jalan keluar yang menyenangkan seluruh pihak. Apapun, peristiwa tadi mengabarkan kepada pihak terkait, khususnya pemerintah daerah setempat, bahwa penyediaan infrastruktur, baik jalan atau jembatan, amat vital buat warga di sana. Jembatan gantung reot penghubung desa Sangyang Tanjung dan desa Pasir Tanjung di Kabupaten Lebak menyedot perhatian media dan masyarakat Januari lalu. Saban hari, warga dan anak-anak sekolah meniti jembatan Ciwaru sepanjang 200-an meter
yang sudah ujur. Terpeleset sedikit saja, mereka akan tercebur ke sungai. Fahri, seorang pelajar SMP misalnya, dia dan kawan-kawannya harus meniti jembatan Ciwaru. Dia bergelantungan di atasnya untuk pergi ke sekolahnya di seberang. Semua dilakukan, meski mesti bertaruh nyawa. Ini kok masih lewat jembatan sini? Kenapa? Ya, sekolah. Untuk pendidikan. Kan udah ada jalan alternatif sebagai beton. Kenapa masih jalan sini? Jangan jauh. Bukan hanya Fahri, Nita yang masih bocah sekolah dasar juga. Keadaan membuat nekat. Kalau lewat sini kan lebih dekat. Iya. Nggak ada jalan lain emang? Ada. Ini caranya gimana tadi lewat ke sini? Jalan cara pegangannya? Ya pegangan yang kencang. Pertengahan Januari lalu, hujan lebat mengguyur Lebak, Banten. Banjir menerjang sejumlah tempat. Banyak jembatan rusak, disapu air bah yang deras. Namun, jembatan Ciwaru tetap digunakan. Ada jalan alternatif, tapi warga di sana kurang suka menggunakannya. Alasannya, mereka harus berputar sepanjang 6 kilometeran jika harus melewati jalan tadi. Bukan hanya media dalam negeri, jembatan Ciwaru pun diberitakan media mancanegara, termasuk Daily Mail. Media Inggris tadi menyamakan aksi anak-anak sekolah di atas jembatan Ciwaru seperti adegan berbahaya dalam film Indiana Jones. Derasnya arus pemberitaan membuat Bupati Lebak datang ke lokasi dan mencoba melintasi jembatan. Mungkin hendak menyelami apa yang dirasakan warga yang saban hari meniti jembatan tadi. Kurang masak itu kalau udah sekolah ya, itu udah setiap hari. Pertama, kita akan melakukan perbaikan jalan jembatan ini. Yang kedua, kita membuat alternatif jalan sepanjang kurang lebih adalah 320 meter. Menyadari besarnya risiko, Pemkab Lebak lalu melarang warga melintasi jembatan Ciwaru. Sebagai solusi, Pemkab Lebak menyediakan perahu karet untuk menyeberangkan anak sekolah dan warga di sana. Beberapa waktu kemudian, jembatan baru disiapkan. Jembatan Ciwaru pun dibongkar. Kisah Indiana Jones ala Lebak tutup buku. Seperti batas apa sehingga jembatannya jangan sampai ke gerus air lagi, jadi pasti lebih tinggi. Karena lebih tinggi tentunya fondasinya juga akan lebih banyak makan batu, makan semen ya. Insya Allah ya sebulan setengah lah mudah-mudahan ya. Jembatan yang sedang dibangun dibantu oleh Krakatau Steel, diperuntukkan untuk pejalan kaki dan sepeda motor. Jembatan kira-kira dapat menahan beban antara 3 hingga 5 ton. Sebulan selepas menyedot perhatian, pembangunan jembatan Ciwaru masih digeber. Pembangunannya terbilang lelet. Kini masuk tahap pengerjaan pondasi jembatan yang dilakukan secara gotong royong oleh warga. Satu pondasi jembatan sudah tegak. Lambatnya pengerjaan lantaran beratnya medan. Warga harus membawa material bangunan melalui sungai Ciberang. Hujan yang kerap turun serta meluapnya sungai juga jadi kendala. Apalagi trek pengangkut material sulit masuk lokasi. Tak pelak, warga mesti mengangkut material jembatan dengan rakit. Entah kapan, jembatan yang sangat dibutuhkan warga 2 desa tadi akan rampung. Saat diperbaiki jembatan Kutai Kartanegara sepanjang 700-an meter yang menjadi urat nadi penghubung Tenggarong dan Samarinda runtuh akhir November tahun lalu. Sedikitnya 24 orang tewas, belasan orang hilang. Golden Gate, kebanggaan warga Kalimantan Timur, berubah menjadi horor saat jembatan berkerangka baja tadi runtuh. Semua yang ada di atasnya ikut nyemplung ke Sungai Mahakam sedalam 50 meteran. Hari-hari selepas kejadian menjadi mencekam.
saat satu persatu korban yang kecemplung ditemukan tewas. Sulit dipahami bagaimana jembatan yang baru tegak 10 tahun silam begitu rapuh dan lalu runtuh. Kalau jembatan itu usianya mesti tidak mungkin hanya 10 tahun, mesti panjang. Oleh sebab itu kita perlu melihat kenapa dalam usia yang baru 10 tahun kok bisa runtuh. Apakah sebabnya tadi waktu diperbaiki atau memang posisinya kurang benar dan sebagainya. Skala musibah yang besar menelan banyak korban, membuat pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan status darurat. Pemerintah terhadap kejadian ini, kami akan memberikan retribusi sejumlah uang yang akan kami serahkan nanti untuk yang meninggal pada keluarganya akan kami berikan sebesar 25 juta. Kejadian ini adalah kejadian yang luar biasa dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan status tanggap darurat. Proses pencarian terhadap korban bukan perkara mudah. Panjang dan dalamnya Sungai Mahakam serta arus yang deras menjadi kendala. Apalagi faktor cuaca tak menentu. Evakuasi terhadap korban menjadi lambat. Tadi sudah disetting alat jam 2 sampai jam 3 persiapan, namun keburu cuaca hujan dan angin. Dengan bantuan teknologi sonar dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT plus kegigihan prajurit komando pasukan Katak, akhirnya satu persatu korban bisa diangkat. Di hari pertama pencarian, tim SAR menemukan 5 jenazah. Hari kedua, ditemukan 6 jenazah. Hingga tanggap darurat berakhir, total ditemukan 24 jenazah. Belasan lainnya masih hilang. Sedikitnya 12 unit roda 4 serta 17 unit roda 2 masih tertanam di dasar sungai. Pemerintah membentuk tim investigasi untuk menelisik penyebab ambruknya jembatan. Tim investigasi terdiri atas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi, ahli BPPT, dan Asosiasi Jasa Konstruksi. Tim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya punya hipotesis sendiri. Awal dari fakta yang ada di lapangan. Kemungkinan besar adalah putusnya bagian daripada klem kabel penggantung, atau yang lebih spesifik lagi adalah pinnya pada saat pemeliharaan. Itu baru hipotesa yang pertama, putus karena bukti di lapangan bahwa kabelnya sendiri itu tidak apa-apa, tetapi pinnya maupun klemnya bisa terlempar sejauh 50 meter dari posisinya, sehingga menyebabkan gaya yang besar ya, sehingga klemnya, bagian daripada klemnya putus. Satu kabel putus dengan beban kejut yang demikian menyebabkan kabel-kabel yang di sampingnya semuanya putus. Desember 2011, Komisi 5 DPR memanggil mereka yang terkait jembatan gantung terpanjang di tanah air tadi. Sebagian besar bersikukuh telah sesuai prosedur. Jadi kami insya Allah dalam pelaksanaan proyek itu kami memegang benar kaidah-kaidah yang ada sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kontrak dan apa yang disebutkan dalam sistem manajemen kami. Setelah memeriksa sejumlah saksi plus pihak kontraktor, kepolisian menetapkan 3 tersangka. Tersangka ya udah kita tentukan ya. Tersangkanya nanti kita akan tentukan, sudah kita kumpulkan semua, kita bagi. Yang jelas untuk faktor kelalaian udah jelas ya, 359, 360 ya. Karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang. 3 tersangka tadi telah ditahan sejak Januari lalu. 2 orang dari Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara dan 1 orang lagi dari sebuah kontraktor. Sebenarnya, runtuhnya jembatan gantung di Kutai Kartanegara tak perlu terjadi jika segenap pihak mengutamakan prinsip kehati-hatian saat bertugas. Saat jembatan diperbaiki, mestinya jalur ditutup, sehingga kendaraan tak harus menumpuk di atas jembatan.
Batu Raden adalah lokasi wisata berhawa sejuk di lereng Gunung Slamet yang menyedot wisatawan di sekitar Banyumas, Jawa Tengah. Di momen liburan seperti Hari Raya Idul Fitri, wisatawan tumplek di sana. Namun, 6 tahun silam, melubernya wisatawan diwarnai tragedi. Salah satu kabel penyangga jembatan gantung putus. Akibatnya, 6 orang tewas, belasan lainnya luka-luka. Saat kabel penyangga di jembatan sepanjang 30 meter tadi putus, kontan para wisatawan yang ada di atasnya tumpah, jatuh ke dasar tebing yang curam. Jarak antara jembatan dengan tebing kira-kira 10 meteran. Proses evakuasi pun sulit. Mayoritas korban mengalami trauma akibat benturan dengan benda keras. Ada pula yang bertumbukan dengan batu di dasar tebing. Musibah tadi menjadi bencana wisata terburuk di Jawa Tengah sepanjang 2006. Jembatan putus diduga karena kelebihan muatan. Karena terlalu banyak muatan yang sebetulnya tidak boleh berhenti di tengah-tengah jembatan. Ini berhenti di tengah jembatan karena melihat itu anak-anak ada terjun di curug air mengalir Mewangi ya. Memang saat kejadian terdapat puluhan pengunjung yang sengaja berhenti di tengah-tengah jembatan untuk melihat pemandangan. Akibatnya fatal, salah satu kabel penyangga putus. Selain kelebihan beban, dugaan lain jembatan sudah uzur sehingga mudah patah. Jembatan dibangun tahun 1988 untuk sebagai penyeberangan kali ke bawah antara jalan sebelah timur ke menuju ke sebelah barat. Layak, tapi untuk kapasitas berapa? Ini kan sebetulnya pada hari-hari biasa normal ini kapasitasnya jembatan yang sudah dibuat sekian lama ini hanya sekitar maksimal 20 orang. Sebenarnya, putusnya salah satu kabel penyangga bisa dihindari bila jembatan dilengkapi rambu atau petugas. Rambu atau petugas yang berjaga bisa memperingatkan pengunjung untuk tidak berlama-lama di tengah jembatan. Entah untuk kepentingan menikmati keelokan Batu Raden atau sekadar mengambil foto. Maklum, konstruksi jembatan gantung tadi hanya selebar 1 meter. Tidak hanya terlalu kecil, tapi juga tak cukup kuat untuk menampung pengunjung yang melintas dalam jumlah banyak di atasnya. Tak lama setelah kejadian, pemerintah setempat segera membangun jembatan permanen di lokasi wisata tadi. Kini, jembatan baru telah kokoh di lokasi wisata yang dipadati pengunjung setiap musim liburan tadi. Tak ada lagi bekas tragedi di sana. Namun, siapa yang bertanggung jawab atas putusnya jembatan dan akhir proses hukumnya agak gelap. Polisi sempat menetapkan tersangka atas peristiwa putusnya jembatan gantung di atas Sungai Gumawang tadi. Toh, hingga kini masih samar-samar akhir proses hukumnya.